Kenapa? Hah? Santai potensi. Meskipun belum tahu kapan launchingnya. Nah ini anu aja nih. Ini bisa langsung bro. Sudah Orang apa? lengkap. Kan nggak ada juga kerumu, udah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Sumeneb Kota, tepatnya di depan Taman Bunga Sumeneb. Ini orang taunya ini rumah makan Mami Muda, tapi di dalamnya sebenarnya nggak cuma Mami Muda, adalah cukir, adalah batik. Saya pernah podcast dengan Mas Fauzi. Ternyata ada yang baru lagi nih, mau bikin channel YouTube. Baru mau bikin tapi udah gila-gilaan modal, keluar banyak buat peralatan, termasuk penambahan SDM. Namanya Potensi TV. Belum ada. Nggak usah dicari karena belum ada channelnya. Baru ada alat-alatnya sama studionya. Ini studio, ini bagian yang bukan Potensi TV. Ada tempat lain Potensi TV-nya karena mau bikin banyak program katanya. Kita langsung saja ngobrol dengan Mas Fauzi. Ji, cita-citamu apa kok mau jadi YouTuber? Bukan YouTuber. Saat situasi pandemi itu kan kebetulan PPKM ini membuat kita memaksa teman-teman yang terlibat di kafe itu untuk tetap produktif. Itu yang pertama. Kemudian karena tempat ini tidak digunakan untuk kafe, maka harus kita manfaatkan. Di sisi lain, selain tempatnya yang sangat luas, kita ada space juga yang belum digunakan. Jadi kita akan manfaatkan untuk Potensi TV. Tujuannya supaya teman-teman UMKM itu yang kebetulan banyak tergabung di organisasi kewirausahaan itu biar dia produk-produknya itu mudah terpublikasi. Selama ini kan mereka susah untuk beda dengan kita kan, kita bisa sering kerjasama dengan Radar Medula, dengan media-media lain untuk mempublikasikan tentang industri UMKM itu. Dan dengan adanya Potensi TV itu kita menginginkan bagaimana supaya kita punya satu channel YouTube yang khusus untuk membahas tentang potensi di UMKM di Sumeneb ini. Ini UMKM-nya ini yang tergabung dalam suatu wadah atau yang penting ada di Sumeneb? Yang ada di Sumeneb, karena kebetulan saya juga di Kadin menjadi wakil ketua bidang ekonomi kreatif kan. Kemudian di OKOC saya juga menjadi ketua, dan banyak organisasi yang lain yang kebetulan punya banyak potensi di dalamnya yang belum terpublikasi dengan baik. Oke, dengan bikin channel ini harapannya mereka bisa terwadahi gitu ya? Iya, iya. Tapi kan baru mau bangun nih channelnya. Kok yakin gitu loh bakal banyak penontonnya, bakal maksimal dalam membranding UMKM yang ada di sana? Sebetulnya apapun bisnisnya, kuncinya hanya satu, konsistensi. Jadi saya meskipun nggak pernah bikin channel YouTube, tetapi kemungkinan untuk mendapatkan banyak penonton itu insya Allah mudah lah. Tinggal bagaimana sekarang mencari saluran distribusi yang tepat. Jadi teman-teman UMKM di Sumeneb ada peluang untuk mempromosikan melalui Potensi TV ini ya, miliknya pengurus OKOC sekaligus juga sekretaris Kadin ya. Dan ini bukan sekretaris di Kadin, saya wakil ketua bidang. Wakil ketua bidang apa? Bidang ekonomi kreatif. Ini Kadin yang mana? Katanya Kadin ada 2. Pokoknya Kadin yang legitimate lah. Wah, dua-duanya juga ngaku legitimasi. Kadinnya Bu Abu. Kadinnya Bu Abu. Kadin. Emang ada Kadin yang siapa lagi? Ada Kadinnya Mas Hairul juga. Tapi bagaimanapun meskipun dinamika organisasi itu kadang-kadang suka ada yang begitu ya. Yang penting niatnya bagaimana supaya kita membangkitkan ekonomi saat situasi pandemi. Assalamualaikum Bu Abu. Kadinnya Bu Abu. Mas Hairul santai, tetap keren. Ntar kapan-kapan juga aku pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Hairul. Iya. Nah, balik lagi Ji. Ketika bikin Potensi ya, berapa modal yang Potensi TV maksudnya ya? Berapa modal yang sudah kamu keluar?
ya angkanya malu lah kalau disebutkan. Ya, ini enggak buat teman-teman yang mau membangun channel YouTube, mungkin ada gambaran berapa sih yang agak profesional, nggak kayak saya pakai HP ini pakai HP saya nih. Kalau bergantung kebutuhan sih bro, tapi kalau kebutuhannya, kalau saya kan kamera itu sudah ada yang memang untuk profesional ya. Jadi kalau pemula kayaknya sudah bisa di angka 20-30 jutaan lah. Ya sebenarnya kalau buat saya sih 20 juta buat modal usaha saja lah. Tetap menggunakan HP. Oke, ini ngobrol-ngobrol soal persiapan Mas Fauzi membangun studio atau membangun channel YouTube untuk membantu kawan-kawan UMKM di Sumeneb, terutama yang tergabung dalam Kadin ataupun di dalam OKOC. Ya, seperti apa nanti tampilannya, seperti apa nanti jadinya, kita juga nggak tahu. Yang jelas dia sudah mengeluarkan biaya lumayan banyak. Untuk peralatan saja sudah mengeluarkan 20 juta, belum termasuk dengan biaya gaji karyawan. Karena selama ini sudah digaji, tidak dianggap pengeluaran tambahan ya. Ini 20 itu hanya beli sound card dan ini belum termasuk peralatan yang ada. Kalau peralatan yang ada sebetulnya lebih mahal dari itu. Oh iya, kamera nggak usah beli karena sudah punya. Kamera nggak usah beli. Saya kemarin cuma sound card sama beberapa item, apa namanya, lampu sorot dan lain-lain. Kawan-kawan kalau lihat di sini peralatan-peralatan yang ada di sekitar saya sini ya, di bawah saya, di belakang saya, di depan saya, sedih karena saya cuma pakai HP. Tapi ya bagaimanapun keadaan Anda, tanpa harus memiliki uang 20 juta, tanpa harus memiliki karyawan yang banyak, berkreasilah semampunya seperti yang dilakukan oleh kita di keluarga 537. Hanya modal HP, HP-nya Tipo. Karena sekarang kan begini, yang harus disosialisasikan itu bedanya itu. Kalau kita nggak perangi ini, orang itu kan apa namanya, di media sosial dan YouTube itu kan juga banyak pembuat konten-konten yang tidak mengedukasi. Oh iya, benar. Iya. Nah, makanya bagi kita yang punya kepedulian itu harus belajar lah. Meskipun ya kayak keluarga 537, saya lihat view-nya misalkan masih 100-200 orang. Oh, itu susah itu dapat 100 penonton. Tapi kan itu bermanfaat. Dan sekarang bagaimana kemudian kita harus berpikir membuat konten itu yang pertama kali menarik dulu. Yang kedua positif. Karena konten positif yang tidak menarik nggak dilihat orang. Nah, bagaimana kemudian kita harus berpikir keras ini membuat konten yang menarik, apa namanya, yang positif, tetapi banyak dilihat orang. Ya. Nah, sehingga konten-konten negatif ini apa namanya bisa tertandingi dengan adanya konten-konten positif. Tapi kadang kan yang banyak penontonnya itu nggak penting loh. Menarik aja nggak bro? Kalau menurutku ya. Iya. Nggak penting gitu. Apa manfaatnya itu? Tapi banyak viewers ya. Kadang cemburu gitu. Saya bikin program ini, program itu, kok penontonnya hanya 100. Enggak begini. Puluhan kadang. Begini, kalau seperti keluarga 57 itu memang usia penonton itu kayaknya usia-usia lanjut semua. Penontonnya. Iya. Nah, kita harus berpikir bagaimana seperti nanti mungkin di channel kita ya, bagaimana menjangkau semua segmen. Nah, anak muda itu kadang-kadang yang menurut kamu tidak penting tapi mereka penting. Kayak apa itu? Kayak apa? Ya misalkan kata-kata bijak yang agak milenial misalkan begitu itu kan banyak juga penontonnya. Atau puisi itu lebih banyak juga. Ya makanya gunakan juga Google Google Analytics ya, yang untuk pencarian kata kunci yang lagi gitu. Saya nggak pakai itu karena sebenarnya aku sudah mengimbangi, jadi selain mengubah ya yang isinya tentang agama yang pure pendidikan agama, ada pariwisata aku coba ya. Selama aku di Madura kemana aja wisata aku review meskipun ala kadarnya. Terus ya kayak gini nih podcast dengan kawan-kawan yang menurutku bisa menginspirasi lah, karena tidak semua orang punya keberanian memulai. Nah, aku coba mengimbangi itu dalam konteks tadi kata kamu positif untuk mengimbangi yang nggak penting supaya orang beralih ke hal penting. Tapi tetap aja. Ya, tapi kamu bikin konten hanya positif saja, tidak berhitung yang menarik gitu.
entah itu dari sisi tempatnya, entah itu dari sisi kontennya, itu apa namanya, entah itu dari sisi uh, narasumbernya, misalkan ambil teman-teman yang agak milenial, mungkin yang banyak followernya, itu dulu kan. Ya aku ada beberapa kali. Pernah aku nge-review itu dulu Manisan India. Itu penontonnya sampai 29.000. Itu menurutku gede ya. Gak penting menurutku. Sumpah, gak penting itu. Penontonnya banyak. Ada yang penting, tidak menarik bro. Abdul Somad itu sampai 100.000 lebih penontonnya. Videonya gak jalan, cuma fotoku aja dengan Abdul Somad, diem gitu ya, suara aja. Karena waktu itu aku wawancara rekaman ini mau kemanain, emang kan sayang gitu kalau aku buang gitu aja. Ya aku jadikan konten, gambarnya itu foto doang diem, penontonnya 100.000 lebih. Nah itu pentingnya apa namanya, menggandeng orang-orang yang punya basis Sudah nama ya. Iya sudah. Ya, di Sumedang ada nggak yang terkenal? Karena gini, misalkan saya juga dulu bikin konten Labatik itu sebetulnya targetnya hanya sekedar dokumentasi, bukan untuk ini ya, bukan untuk banyak dilihat orang sebetulnya, tetapi ditaruh di channel YouTube itu supaya kalau nanti ada yang pengen tahu prosesnya, kita bisa share linknya, itu saja targetnya. Tapi kalau dari banyaknya orang nonton, itu ada juga yang istrinya Bang Sandi waktu pengalungan batik kita itu, dengan istrinya Bang Sandi waktu berkunjung ke Sumeneb itu juga yang paling banyak viewernya. Artinya orang-orang yang dikenal orang, public figure, itu memang cenderung lebih banyak mendatangkan traffic. Terus kalau kayak selain ngobah ya, aku kan nggak berani bro share kayak gitu. Paling aku taruh di story WA gitu. Kalau yang ngobah itu aku share tapi hanya ke grup-grup. Dengan pikiran tuh gini, kalau nge-share privat ya, kayak maksa gitu nonton. Di grup itu kan terserah dia mau buka atau enggak. Enggak, kebaikan memang harus ada maksa bro. Kalau maksudku ketimbang mereka dipaksa untuk nonton konten negatif, sekarang bagaimana dengan iklan-iklan TikTok yang menurut kita kadang-kadang lebih banyak mudaratnya lah kalau dilihat. Tapi kita setiap hari dipaksa untuk melihat iklan kan TikTok. Kita buka Facebook ada iklan TikTok di situ. Iya, kita buka di YouTube juga sama. Artinya kita dipaksa untuk melihat. Nah kita yang konten kreator ini bagaimana juga meskipun tidak menggunakan artificial intelligence, kita paksa mereka untuk melihat. Tapi mungkin karena faktor usiaku ya, nggak bisa ngimbangi kalangan milenial ya. Mereka sukanya apa gitu kan ya. Kadang yang mereka suka aku nggak suka. Terus aku nggak mau ngikutin gitu. Ya mungkin ke depan harus dicarikan apa namanya, kalau ngubah mungkin kamu bisa tampil sendiri ya, tapi kalau acara-acara yang di luar itu konteksnya bukan wawancara dengan abahnya atau dengan kiai-kiai sepuh, ya acara-acara apa tuh kemarin bulan puasa itu acabis ya, itu lumayan saya lihat ada beberapa yang banyak juga yang menonton itu ya, misalkan dengan yang di Pamekasan di siapa yang lagi viral yang bisa enggak ya soal iya. Lupa aku namanya, udah aku wawancara kali itu, tapi rekamannya ada. Mungkin siapa tahu ke depan bisa aku masukkan juga nih di channel Keluarga 537. Iya, kameranya agak dibagusin lah nanti Keluarga 537. HP bro, HP. Tolong dimaklumi nih, penonton juga tolong maklum. Tapi meskipun handphone ya, kalau tempatnya di studio yang kita bikin agak serius, terlihat beda ya. Pencahayaan iya. Aku nggak punya nih lampu-lampu kayak gini. Iya. Ya mudah-mudahan nanti ngobah bisa punya lampu lah. Aku beli lampu TikTok tuh yang bulat, yang buat TikTok kan. Iya. Nah, aku beli itu. Siapa tahu kalau ngambil gambar ngobah malam-malam agak bagusan. Karena kemarin kan yang komplain itu suara aku sudah beli mic ya. Terus cahaya aku beli lampu TikTok itu. Cuman selama ini aku ngambil siang aja lah daripada ribet. Iya, ngubah itu kan spiritnya dari spirit urunan dulu kan. Aku juga nyembah ini pakai kamu kan. Jadi ada Jess itu nama channelnya apa bro? Sumeneb Movie ya? Enggak tahu saya. Pokoknya dia punya channel juga, Jess Picture pokoknya lah. Terus siapa lagi yang nyumbang itu? Kamu. Ini belum punya nih, nanti Potensi TV dia nyumbang. Banyak lah yang nyumbang. Oke teman-teman, sementara kita ngobrol dengan Fauzi seperti ini.
insya Allah ke depan keluarga 537 akan numpang. Punya kesempatan ya untuk pakai studionya. Studionya ada 2. Ini dengan di sebelah sana. Nggak tahu mau pakai yang mana, tergantung tamunya. Nah, kalau itu nanti mungkin kamu yang lebih bagus wawancara, karena di sebelah itu aku bikin program khusus ini program kursi raja. Siapa tamu? Jadi tamunya level pimpinan semua, misalkan ya Dandim, Kapolres, ya Bupati, itu yang berkaitan dengan kebijakan dan kapasitas beliau sebagai pimpinan. Berkaitan dengan tetap bisnis ya? Enggak, itu lebih menggali bagaimana sih sebetulnya, misalkan seperti kok bisa sih kayak dulu kita punya kawan kan namanya Pak Ato tuh. Itu kalau diangkat ceritanya tuh lumayan bagus tuh, karena beliau juga berangkat dari keluarga yang biasa-biasa saja begitu. Bersama lansia. Dan di masa sekarang juga mungkin menarik. Iya, orang Madura bisa menjabat sebagai Dandim di Madura, itu kan sesuatu yang ada 2 loh sekarang. Bangkalan juga kan? Bangkalan ya. Iya, agak susah sebenarnya ngajak ngobrol dengan Dandim ya. Tapi nanti kita usahakan bisa ngobrol-ngobrol lah kalau beliau sudah tidak sibuk dengan PPKM. Iya, karena mindsetnya orang tuh kalau mau jadi TNI, jadi Polri terkesan harus bayar. Padahal ya. Tapi gini, aku nih kalau mau jujur ya, kenapa aku kan nge-host juga ya di Radar, tapi di acara bisa aja. Itu sisi bagianku karena aku pernah nyantri ya, jadi ngobrol dengan kiai. Aku pernah 4,5 tahun bergelut dengan para kiai. Terus sekarang dimulai lagi dengan acabis. Tapi kalau dengan narasumber, sebenarnya kan jiwaku itu bukan formal. Aku tuh orangnya gak bisa formal aslinya ya. Aku lebih seneng kayak gini, ngobrol dulu apa adanya, gitu kan, ngomong seenaknya. Nah sampai hari ini aku belum nemu siapa sih kawan-kawan yang bisa asik diajakin ngomong Madura. Jujur loh, channelku ini, kata pencarian tertinggi di channelku itu suku Madura, orang Madura. Jadi berarti banyak orang yang tertarik tentang Madura. Cuman selama ini kan Madura stigmanya agak jelek ya. Nah bagaimana kita membangun Madura? Aku aja bukan orang Madura bisa hidup enak di sini, diperlakukan baik oleh orang-orang sini gitu. Ini yang ingin aku bangun, tapi dengan orang Madura mana aku harus podcast gitu. Iya kan, podcast itu tidak harus dengan orang Madura. Maksud saya orang-orang yang hari ini menjadi pimpinan-pimpinan di Madura misal. Iya kan, selama menginspirasi nggak perlu orang Madura. Membangun Madura itu kan bisa siapa saja kan, karena kayak Pak Ato dulu kawan kita itu kan juga orang Bandung kan, tapi mengabdi sebagai pimpinannya kan di sini. Dan beliau sampai sekarang tetap baik komunikasinya dengan kita. Aku nih kenapa pengen ngangkat kemaduraan bro? Karena ada hal yang tidak diketahui orang banyak bro. Madura ini keren bro. Gak usah ngomongin dulu tempatnya, gak usah ngomongin dulu alamnya, ngomongin orang-orangnya, asik-asik. Baik itu Madura, Sumeneb, Pamekasan, Sampang maupun Bangkalan. Cuman selama ini yang terekspos adalah kasus-kasus kriminalitas, ya mohon maaf kayak Carok, gitu kan, sehingga kesannya ngeri, gitu. Padahal Carok paling setahun sekali, itu pun kalau ada gitu. Sekarang malah mana ada orang Carok, kan ada. Yang memang ya tanggung jawab kita, kebetulan kamu juga kan punya istri orang Madura, bagaimana kemudian pola pikir yang begitu itu mindset orang luar yang mau datang ke Madura itu supaya tidak kenal dari sisi gelapnya lah. Karena kemarin juga ada teman saya yang mau buka usaha di sini, mereka bawa karyawan dari Jawa Barat, itu takut mau ke sini, takut dibunuh, takut dibacok. Padahal nggak gitu. Padahal nggak gitu. Aku makanya siapa orang Madura yang paling aku senang? Ternyata Muslim. Oh iya. Asli. Dia mampu menampilkan Madura tidak seperti yang mereka bayangkan. Aku paling senang ternyata Muslim. Makanya seandainya orang-orang Tertan Muslim ini banyak ya, orang Madura ini banyak yang seperti Tertan Muslim, saya yakin stigma jelek itu hilang. Nah makanya saya kembali ke konten positif yang mengedukasi, yang menarik yang tadi kita bahas itu, kayak pesan-pesan moral yang diceritakan oleh Mata Pena misalkan, sebetulnya kan bagus tuh. Cuma kadang Mata Pena kan pakai bahasa Madura ya. Iya, nah itu segmennya sehingga terbatas. Padahal keren itu. Padahal keren. Kalau di Indonesia kan ya, itu memang keren. Asli keren. Kemudian tokoh-tokoh nasional kita
yang hari ini ada di Jakarta. Itu luar biasa banyak. Luar biasa. Ada Pak Mahfud MD, Mahfud Lubang, ada Pak Hasanul Kossasi, BPK, ada Pak Said Abdullah, sekarang Ketua Banggar. Itu kan tokoh-tokoh berpengaruh semua di Jakarta. Kawan kita yang muda, Selamat Ariadi, yang di Undang Mata Najwa itu Madura termasuk salah satu anggota DPR RI termuda kan? Termuda. Iya. Banyaklah orang Madura yang berkiprah di nasional dan punya posisi yang keren. Ya. Sampai kemana-mana kita ngobrol dari potensi TV yang belum launching. Ya memang setiap potensi harus kita obrolin potensi itu nanti itu. Iya kayaknya. Iya, kalau ada potensi masalah itu kita harus obrolkan juga supaya menjadi besar. Supaya jadi nggak terjadi masalahnya. Oke, teman-teman tetangga keluarga 537 ngobrolnya sampai di sini udah malam. Saya mampir sebenarnya pengen lihat, dia bilang ada studioku udah selesai gitu. Tinggal launchingnya saja. Mudah-mudahan segera di launching, mudah-mudahan segera bisa berkarya memberikan sesuatu yang positif kepada masyarakat. Terima kasih doanya Keveri. Nah, jangan lupa dukung channel-channel yang memberikan edukasi, memberikan inspirasi dan konten positif pastinya. Konten positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.